Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di sini menikmati karunia Tuhan, menikmati karunia jamuan dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama panjang umur, yang bernama kenikmatan sehat, sehingga kemudian kita bisa bersama-sama kumpul di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 ibadah Ramadan kita di tahun 1447 Hijriah ini, sepertiga akhir, yang kalau dalam sepak bola namanya final third, sepertiga akhir, sudah dekat gawang dan siap untuk mencetak gol kemenangan kita, gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang tidak boleh kita lupa ketika kita menjalankan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, seperti hanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Apa itu? Ialah rasa gembira ketika kita melakukan kebaikan. Kita sering mengajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik, sering mengajak teman-teman kita untuk berbuat baik, tetapi kita sering lupa untuk mengajarkan satu hal: bagaimana rasanya ketika kita berbuat baik, bagaimana bahagianya ketika kita berbuat baik, bagaimana luasnya hati kita ketika kita berbuat baik. Karena itu rasa gembira, rasa sukacita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan mestinya juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, ketimbang hanya sekedar mengajak dan menyuruh mereka berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita sudah mulai memasuki terminal terakhir, sepertiga terakhir, final third dalam sepak bola, gitu ya. Di 10 hari pertama, para ulama menyebut bahwa Ramadan kita adalah Ramadan yang penuh rahmah, penuh kebaikan, penuh sukacita, penuh toleransi, penuh kasih sayang, penuh pertolongan Tuhan. Lalu di sepertiga yang kedua, para ulama menyebut Ramadan kita sebagai Ramadan yang penuh magfirah, penuh ampunan Tuhan. Dan di sepertiga yang ketiga, sepertiga akhir, seperti yang sekarang kita segera memasuki di Ramadan tahun ini, para ulama menyebutnya sebagai itkun minanar, sebagai periode jauhnya kita dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, tentu saja setiap kita ditanya nanti ketika kita meninggal dunia, mau kemana kita ini? Kita berharap kita bisa masuk surga dan tidak masuk neraka. Dan ternyata sebenarnya selama kita hidup sekarang, selama masih kita hidup sekarang, suasana atau atmosferik neraka, surga sudah bisa kita rasakan sejak sekarang. Suasananya sudah bisa kita ciptakan sejak sekarang. Karena itu kita harus pintar-pintar memilih teman. Siapa yang harus kita temani ini? Penjaga surga atau penjaga neraka? Kalau penjaga neraka namanya Malik. Malik itu dari malak, milik, sesuatu yang melekat dalam diri kita, yang tidak lain itu adalah namanya ego. Ego itu adalah luka batin, luka yang sangat menganga, yang disentuh sedikit saja dia akan naik, dia akan memuntahkan berbagai amarah, memuntahkan berbagai hal yang membuat hidup terasa membara. Itulah ego. Selalu ingin diakui, selalu ingin berkuasa, selalu ingin yang paling benar, selalu ingin yang paling besar. Itulah ego. Itulah milik, malik, penjaga neraka. Kita harus berjauh-jauh dengan ego ini agar kita terhindar dari suasana yang seperti neraka itu. Kita harus berdekat-dekat dengan penjaga surga, malaikat Ridwan. Siapa itu? Ridwan, ridho, ikhlas, rela kita
menerima apapun saja yang dihadirkan Tuhan atas hidup kita dengan penuh kerelaan, dengan penuh keridhaan, sehingga kemudian hati kita menjadi lega, pikiran kita menjadi tentram, gitu ya. Maka itulah sesungguhnya suasana atau atmosfer surgawi yang sudah kita hadirkan sejak kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sekarang memasuki terminal ketiga, terminal akhir dari Ramadan kita ini, maka sebenarnya pertanyaannya adalah, sudah seberapa berkahkah hidup kita? Sudah seberapa bermanfaatkah hidup kita? Dan sudah seberapa berkontribusikah kita terhadap kehidupan yang ada di sekitar kita? Terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, terhadap teman-teman kita di kantor, dan seterusnya, masyarakat luas dan seterusnya. Nah, ini tentu saja kita bisa belajar, harus punya alat ukurnya. Dan alat ukurnya mungkin bisa kita pakai, salah satunya adalah yang datang dari dunia fikih, untuk mengukur seberapa level keberadaan, kebermanfaatan, dan keberdampakan keberadaan kita selama hidup kita di dunia ini. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan segala macamnya. Tetapi pernahkah kita bertanya, seberapa berdampak hidup kita? Seberapa berkontribusi hidup kita terhadap kehidupan orang lain, terhadap semesta ini? Gitu ya. Nah, mungkin kita bisa meminjam salah satu alat yang bisa kita pakai untuk mengukur kontribusi kita terhadap hidup ini, gitu ya. Di dalam fikih itu kita mengenal ada yang disebut dengan matrik 5. Ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan mubah, makruh, dan haram. Wajib sesuatu yang kalau kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala. Sunnah dan tadi wajib sesuatu yang kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita meninggalkannya kita mendapatkan dosa. Sunnah kalau kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, dan kalau tidak mengerjakannya tidak apa-apa. Mubah dikerjakan, tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Makruh dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Dan haram sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau dirumuskan dalam kata-kata sederhana, wajib itu adalah sesuatu yang niscaya kita lakukan. Sunnah itu sesuatu yang sebaiknya kita lakukan. Mubah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Makruh itu sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Dan haram adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Nah, sekarang matrik 5 yang ada dalam fikih ini mari kita ubah menjadi matrik kehidupan, menjadi ilmu kehidupan, menjadi alat untuk mengukur seberapa bermanfaat hidup kita sampai di usia kita yang sekarang ini. Apakah kita misalnya termasuk sampai di usia yang sekarang, di usia yang mungkin sudah lumayan banyak hitungan tahunnya? Apakah kita sudah termasuk manusia yang kategori wajib, yang kehadiran kita sangat dirindukan oleh keluarga kita, oleh masyarakat kita, oleh kantor kita, oleh komunitas kita, tersebab kontribusi besar yang diberikan oleh kita terhadap lingkungan tempat kita berada ini? Gitu ya. Ada orang yang ketika kepergiannya, ketika kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si bapak ini, dan lalu kemudian diam-diam kita menangisi kepergiannya, mengingat betapa krusialnya, betapa substansialnya peran dia dalam kehidupan kita selama ini. Oh, ternyata dia termasuk manusia kategori manusia wajib. Ada juga manusia yang kategorinya manusia sunnah, manusia yang kehadirannya memberikan nilai tambah, tetapi ketidakhadirannya juga tidak apa-apa, gitu ya. Ketidakhadirannya tidak apa-apa. Itulah manusia sunnah, manusia yang kehadirannya memberikan nilai tambah, tetapi tidak hadirnya juga tidak memberikan dampak apa-apa. Yang kalau
Kalau dia hadir itu lebih bagus lagi, gitu ya. Mungkin suasana menambah ceria, suasana menambah cair gara-gara hadirnya dia, suasana menambah penuh kegembiraan gara-gara sifat dia yang penuh canda misalnya. Itulah manusia sunnah. Ada juga manusia mubah, manusia yang kehadirannya, ketiadaannya tidak memberikan dampak apa-apa. Dan yang rugi tentu saja adalah dua jenis manusia yang terakhir, manusia yang makruh, yang kehadirannya tidak diharapkan. Ketika kita sedang berkumpul-kumpul, tahu-tahu dia dari kejauhan kelihatan, si eta datang, geus moal bener. Itu adalah jenis manusia makruh, manusia yang kehadirannya tidak diharapkan, manusia yang sering menjadi beban, menjadi liabilities bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi komunitasnya. Dan jenis manusia yang terakhir adalah manusia haram, yang ketiadaannya disyukuri, yang ketiadaannya disambut dengan kegembiraan. Tersebab begitu banyak hal-hal madarat, hal-hal negatif yang dihadirkan dia ketika dia berada di tengah-tengah kita. Nah, sekarang kita tinggal menghisap diri kita masing-masing sampai di usia yang sekarang seperti begini. Kita sudah termasuk jenis manusia yang mana? Apakah kita masih jenis manusia yang banyak liabilitiesnya, menjadi beban bagi keluarga, gitu ya, belum memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan seterusnya. Nah, dengan bantuan matrik 5 dari dunia fikih tadi, kita bisa mengukur di mana posisi kita, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, dan yang paling penting dari itu semua sesungguhnya adalah bagaimana kita memberikan kontribusi, bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana hidup kita memberikan manfaat kepada kehidupan kita di sekeliling kita, agar hidup kita menjadi penuh berkah. Bapak Ibu sekalian, hidup yang berkah itu sebenarnya sudah kita punyai sejak lama, sudah kita punyai sejak dahulu kala, bahkan setiap hari hidup kita penuh dengan keberkahan-keberkahan. Hanya karena seringkali kita terjebak pada rutinitas hidup kita, rutinitas kehidupan sehari-hari kita, hidup berkah itu seringkali tidak terasa kehadirannya. Seperti apa hidup berkah itu misalnya? Nah, hidup berkah itu misalnya adalah sampai hari ini kita masih bisa bernapas. Sampai hari ini kita bisa menghirup udara segar, sehingga kemudian kita juga bisa hadir di Masjid Pusdai yang kita cintai ini. Kehadiran napas adalah harta yang paling vital bagi hidup seseorang. Banyak orang yang sudah kehilangan napasnya, kehilangan usianya, kehilangan umurnya, sudah berada di alam sana dan kemudian dia menyesal dan ingin segera kembali ke dunia ini untuk berbuat kebaikan. Bahkan mereka menyesal, kenapa dulu tidak aku jadikan saja sebagai tanah, sebagai debu yang tidak mempertanggungjawabkan setiap perbuatan di dunia ini. Ya laitani kuntu turoba, aduhai seandainya aku dulu dijadikan debu saja. Itu adalah penyesalan orang-orang yang sudah tidak lagi bisa bernapas di alam dunia ini, sudah pindah ke alam sana, dan dia menyesal ketika hidup di dunia yang ketika dia masih punya napas, dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu tanda kehadiran Tuhan yang paling nyata dalam kehidupan kita yang sering kali tidak kita sadari adalah hadirnya napas ini. Pernahkah kita ketika santai lalu kemudian kita melihat ke ujung hidung kita, kita perhatikan napas yang keluar, napas yang masuk, napas yang keluar, napas yang kita hirup. Pernahkah kita menyadari hadirnya napas ini, napas Ar-Rahman yang menandai betapa dekatnya yang maha hidup mendampingi hidup kita, bersama kita. Inilah salah satu berkah hidup yang seringkali kita lalaikan, seringkali kita lupakan, yakni kehadiran napas. Yang kedua, hidup berkah yang seringkali kita lupakan juga adalah kesehatan yang kita punya, kesehatan yang kita rasakan, sehingga kemudian kita bisa beraktivitas di mana-mana, bisa mencari nafkah, bisa olahraga, bisa rekreasi, bisa bercengkrama dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kolega kita, keluarga kita.
Itu semua terjadi karena kita punya anugerah kehidupan yang bernama kesehatan. Anugerah kehidupan lain, keberkahan kehidupan lain yang seringkali tidak kita rasakan saking rutinnya hidup kita adalah kita ini alhamdulillah sampai hari ini punya tempat pulang. Kita pergi kemana saja, merantau pergi ke sejauh-jauh tempat, kita masih bisa kembali ke rumah kita, ke keluarga kita, ke anak-anak kita, ke istri kita. Itu adalah hidup berkah yang seringkali tidak kita sadari. Gitu ya. Kita masih bisa tertawa, kita masih bisa berhahaha dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Semua itu adalah kehidupan yang penuh berkah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua, yang seringkali keberadaannya baru kita sadari ketika itu semua sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Karena itu hidup yang paling puncak sesungguhnya adalah hadirnya kesadaran. Kesadaran akan hadirnya Tuhan, kesadaran akan hadirnya kasih sayang Tuhan, kesadaran akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kemudian kita menyadari bahwa tugas terpenting kita ketika kita dihadirkan ke atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk Tuhan. Gitu ya. Kita sediakan diri kita menjadi talang, menjadi alat bagi Tuhan untuk menyebarkan berkat Tuhan, untuk menyebarkan rahmat Tuhan, untuk melepaskan saudara-saudara kita dari himpitan-himpitan hidup mereka yang sangat keras, dari kesusahan-kesusahan hidup mereka yang sangat mencekik, dari kesusahan-kesusahan yang membuat mereka tidak berdaya. Itulah ketika kita menyadari dan menyediakan diri kita sebagai alat Tuhan, sebagai talang bagi mengalirnya kehidupan kebaikan yang dialirkan Tuhan kepada orang lain, kepada manusia-manusia yang lain melalui kita. Maka disitulah kita akan merasakan betapa hidup kita penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu sekalian, sehari-hari ini kita menyaksikan bagaimana hidup kita penuh dengan gejolak. Di setiap hari di media sosial, di televisi dan segala macam kita menyaksikan huru-hara, angkara murka, api menyala di mana-mana, ketegangan menyala di mana-mana, peperangan ada di sejumlah tempat dan seterusnya, dan kita hanya bisa mengelus dada. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi, yang kita saksikan saat ini sebenarnya adalah dunia kita sudah terlalu maskulin, dunia kita sudah terlalu laki-laki, dunia sudah terlalu penuh dengan orang-orang yang ingin diakui kehebatannya, ingin diakui kekuasaannya, ingin diakui kebesarannya, ingin diakui pengaruhnya, dan tidak mau mengalah. Sehingga kemudian yang terjadi di mana-mana adalah konfrontasi, perselisihan, pertengkaran, amarah yang meledak-ledak dan seterusnya di semua level kehidupan, di level yang paling rendah di masyarakat kita, di unit kerja kita dan segala macam. Kita menyaksikan betapa hidup kita ini sudah terlampau maskulin, terlampau laki-laki, terlampau memuja kekuasaan, haus validasi dan segala macam. Padahal nanti yang akan dipanggil oleh Tuhan ketika kita sudah tidak lagi di dunia ini adalah jiwa-jiwa yang sudah tidak lagi maskulin, tapi jiwa-jiwa yang feminin, jiwa-jiwa yang dipanggil dengan kata-kata yang sangat indah dalam Al-Quran, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram, jiwa-jiwa yang penuh kasih sayang, jiwa-jiwa yang penuh rahmat, jiwa-jiwa yang lembut. Itulah jiwa yang feminin, jiwa yang penuh kasih sayang, bukan lagi jiwa yang membara maskulinitasnya, membara hasrat ego untuk diakuinya. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang ingin banyak kita raih dalam kehidupan kita ini namanya adalah kebahagiaan, kebahagiaan hidup. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa seringkali kita mengajarkan anak-anak kita berceramah, bertausiah, mengajak kepada kebaikan, tetapi seringkali kita lupa mengajarkan bagaimana nikmatnya berbuat baik. Nah sekarang bagaimana kita meraih kebaikan-kebaikan, meraih kebahagiaan yang kita cita-citakan itu? Bapak Ibu sekalian,
bangsa Indonesia ini dikenal sebagai salah satu bangsa yang paling berbahagia di seluruh dunia, gitu ya. Meskipun dalam survei yang sering kita baca di media-media, bangsa-bangsa yang paling berbahagia di seluruh dunia itu bangsa-bangsa yang ada di negara-negara Eropa Utara, misalnya Finlandia, Swedia, Denmark, lalu kemudian Norway, lalu kemudian beberapa negara yang lain. Tetapi sesungguhnya surga itu namanya adalah Indonesia ini. Beberapa waktu lalu saya baru pulang dari beberapa negara Eropa Utara, mengunjungi negara-negara yang paling berbahagia di dunia. Tetapi kesimpulan saya sederhana, bahwa manusia yang paling berbahagia di seluruh dunia itu sebenarnya adalah orang Indonesia ini. Mudah sekali orang Indonesia ini berbahagia, Pak. Saking mudahnya orang Indonesia berbahagia, sampai-sampai musibah orang lain saja seringkali kita jadikan sebagai suku cadang kegembiraan kita. Ya. Kalau misalnya ada orang yang tiserele, tidagor, kalau di orang lain mah mungkin disamperin, ditanya are you okay? Gitu. Kalau di kita mah tidak, disengserikan heula, matak genele, gitu ya. Coba bayangkan saking mudahnya kita bergembira, sampai-sampai kemudian musibah orang lain juga menjadi suku cadang kegembiraan kita. Tetapi tentu saja kita tidak mengharapkan jenis kegembiraan yang semacam itu. Ada kajian antropologis yang sangat menarik, kenapa orang Indonesia ini mudah sekali berbahagia hidupnya, Pak. Orang Indonesia kumpul 2 orang, 3 orang, bahkan orang yang baru kenal saat itu di tempat itu, tunggu 2-3 menit mereka akan langsung berhahaha, ngobrol sangat akrab, padahal mereka baru kenal pada saat itu. Betapa mudahnya orang Indonesia ini berbahagia. Ada kajian antropologis yang sangat menarik, kenapa orang Indonesia ini mudah sekali berbahagia, gitu ya. Padahal mungkin kita masuk kategori developing countries, negara yang sedang berkembang. Angka kemiskinan di mana-mana sangat besar, pengangguran sangat besar, angka kriminalitas juga tinggi sekali. Tetapi kenapa orang Indonesia ini kok mudah sekali bergembira? Nah, menurut kajian antropologis, kenapa orang Indonesia ini mudah sekali bergembira? Salah satunya adalah karena masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini adalah penganut polikronik, penganut madhab polikronik yang memandang waktu itu sesuatu yang akan datang lagi, berputar, gitu ya. Tidak sempat ikut pengajian hari ini, isukan gaya deh pengajian model kieu. Tidak sempat belajar hari ini, isukan gaya deh, gitu ya. Jadi betapa santainya orang Indonesia ini karena mereka beranggapan bahwa waktu akan datang lagi, sehingga kemudian mereka bersikap sangat santai terhadap kehidupan. Coba lihat jalannya orang-orang Indonesia ini, santai sekali seperti bekicot, luar biasa santai, karena mereka mengira bahwa waktu akan datang lagi, kehidupan berputar, waktu akan kembali lagi, kesempatan-kesempatan akan datang lagi. Sehingga kemudian orang-orang Indonesia ini, salah satu budaya yang sangat populer adalah elastic time, jam karet. Saking santainya kita memandang waktu. Orang lain sudah sampai kemana, kita masih di sini ngopi-ngopi, gitu ya, berhahaha, bergembira, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ingin tahu salah satu keajaiban dunia, itu namanya adalah manusia Indonesia. Jadi kalau ada 10 keajaiban dunia, nomor 11-nya adalah orang Indonesia ini, gitu ya. Luar biasa sekali. Beda dengan masyarakat Barat. Masyarakat Barat itu, negara-negara yang maju itu, secara antropologis mereka menganut yang disebut dengan madhab monokronik, bahwa waktu itu seperti garis lurus yang tidak akan pernah kembali lagi. Makanya mereka sangat kuat terhadap janji, sangat hormat terhadap waktu. Di media sosial kemarin, semalam kita baca ada seorang menteri di Jepang yang minta maaf gara-gara telat 5 waktu rapat kabinet. Di kita kan tidak ada hal yang semacam begituan, gitu ya. Karena mereka sangat hormat terhadap waktu, mereka sangat hormat terhadap janji, sehingga kemudian salah satu syahadat hidup orang Barat itu bunyinya adalah sopan santun yang paling puncak itu namanya adalah datang tepat waktu, gitu ya. Di kita ini kan tidak ada hal yang semacam begitu, karena kita mah penganut madhab polikronik, waktu itu akan datang lagi, sehingga kemudian melahirkan budaya yang disebut sebagai elastic time, jam karet, gitu ya. Nah, kalau
monokronik, menganggap waktu sebagai garis lurus, sebenarnya itulah yang lebih cocok dengan nilai ajaran Islam, bahwa waktu tidak akan datang lagi sehingga kemudian kita dipaksa, sehingga kemudian kita dituntut untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah istilah dari Imam Ali yang mengatakan waktu itu seperti kasaif, seperti pedang yang kalau tidak digunakan, pedang itu sendiri yang akan menusuk hidup kita. Ada sebuah lagu yang ditulis oleh Bimbo, judulnya Hidup dan Pesan Nabi, yang liriknya ditulis oleh mantan Ketua Umum Pusdai, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Hidup dan Pesan Nabi. Di bait awal lagu yang liriknya ditulis oleh Kiai Miftah Farid itu bunyinya adalah, waktu itu seperti garis lurus yang tidak akan pernah kembali ke tempat awalnya. Waktu itu seperti bola yang tiada ujung, tiada pangkal. Gitu ya. Nah, ini sebuah pandangan waktu yang sangat menarik, bahwa waktu itu seperti garis lurus yang tidak akan pernah kembali lagi. Dan karena tidak akan pernah kembali lagi, maka kita harus betul-betul memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih diberi kesempatan yang bernama karunia sehat. Bapak Ibu sekalian, tentu saja hidup yang berkah juga adalah hidup yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan-kebaikan itu tanpa harus kita umumkan ke orang lain. Kita melakukan kebaikan-kebaikan hidup kita, meskipun mungkin kebaikan-kebaikan itu kecil saja, tetapi kita melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Bapak Ibu sekalian, dalam literatur tasawuf itu ada 4 jenis manusia. Ada orang yang disebut sebagai orang yang masyhurun fil ardi wa majhulun fis sama. Ada orang yang populer di mata manusia, tetapi dia tidak dikenal sama sekali di hadapan warga atau penduduk langit. Mereka orang-orang yang populer di mata manusia, orang-orang yang terkenal, tetapi yang mereka lakukan bukanlah kebaikan-kebaikan, melainkan keburukan-keburukan, sehingga kemudian tidak ada satupun warga langit yang mengenal mereka, meskipun manusia di timur, di barat, di selatan, di utara mengenal nama itu, saking nama itu populernya. Ada juga orang yang majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Ada orang yang di bumi, di kehidupan manusia sehari-hari dia tidak dikenal siapa dia. Orang yang nobody, bukan siapa-siapa, tapi dia seringkali melakukan kebaikan-kebaikan kecil yang mengguncang warga langit. Mungkin kita pernah mendengar nama Uwais Al-Qarni, seorang warga masyarakat biasa yang pada waktu itu orang-orang di sekitarnya tidak mengenalnya, tetapi kemudian warga langit terguncang oleh kebaikan dan kemuliaan Uwais Al-Qarni ini, karena kebaikan hatinya untuk menolong ibunya, menggendongnya dalam jarak ratusan kilometer untuk bertemu Rasulullah dan seterusnya gitu. Itu adalah orang yang tidak dikenal di bumi tapi sangat populer di langit. Gitu ya. Ada juga orang yang majhulun fil ardi wa majhulun fis sama. Di dunia tidak ada yang mengenal dia. Penduduk langit juga, warga langit juga, para malaikat tidak mengenal dia juga. Kebaikan tidak dia lakukan, gitu ya. Sehingga kemudian orang-orang juga tidak mengenal dia. Kebaikan tidak dia lakukan, sehingga kemudian warga langit, penduduk langit, masyarakat malaikat juga tidak mengenal dia. Dan tentu saja ada juga kategori manusia yang keempat, ada orang yang masyhurun fil ardi wa masyhurun fil sama. Orang yang populer di dunia dengan kebaikan-kebaikannya, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan penuh keikhlasan, dia juga populer di masyarakat atau di komunitas langit, komunitas malaikat, karena kebaikan hati, karena ketulusan dan karena kemurnian tauhid yang dia punya ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan itu, sehingga kemudian dia populer di masyarakat manusia,
namanya ada di mana-mana, di media sosial, di media nasional, di televisi dan seterusnya, dan warga langit juga mengenal dia sebagai orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan di kuliah singkat ini, bahwa salah satu bekal terpenting yang harus kita miliki ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid yang suci murni, jauh dari rasa sombong, jauh dari rasa takabur. Saya akan cuplikan sebuah cerita singkat yang saya temukan di buku pengantar surat Al-Fatihah. Karena ini cerita, maka jangan ditanya kebenaran kronologisnya, jangan ditanya kebenaran si A si B-nya, jangan ditanya kebenaran waktunya. Kebenaran sebuah cerita terletak pada seberapa besar kita mengambil pelajaran dari cerita itu. Nah, jadi dikisahkan ada seorang tokoh agamawan yang sangat populer dengan kegiatan-kegiatan sosialnya, dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya, dan namanya terkenal di mana-mana. Dia punya sebuah perguruan yang sangat besar dengan jumlah murid yang juga sangat besar. Nah, di depan rumah tokoh kita ini berdiri sebuah rumah yang ditempati oleh seorang janda yang setiap hari, setiap malam kerjaannya buka praktek prostitusi. Coba bayangkan, di depan rumah seorang tokoh agama, seorang agamawan, berdiri sebuah rumah yang di situ dihuni oleh seorang janda, dan yang dilakukan adalah buka praktek itu. Betapa gerahnya hati si tokoh agama kita. Kok nggak elok banget ya, di depan rumah seorang agamawan, seorang tokoh besar, berdiri sebuah rumah yang siang malam rumah itu dipakai praktek begituan. Maka kemudian si tokoh agamawan itu menyuruh murid seniornya untuk melakukan misi diplomatik untuk mengingatkan si janda kita ini, agar kalau tidak mau tobat, mau ya pindahlah ke tempat yang lebih jauh. Maka datanglah si murid senior ini untuk mengingatkan si janda kita ini, gitu ya. Tapi rupanya si janda kita ini sangat istiqomah dengan pendiriannya. Dia tidak bisa diingatkan, dia tetap membuka praktek itu. Sehingga kemudian akhirnya setelah murid senior itu gagal untuk mengingatkan si janda ini, maka si agamawan itu sendiri yang kemudian datang ke tempat si janda itu untuk mengingatkan dia, agar kalau tidak mau pindah, mau ya berhenti praktek yang tidak layak semacam begitu kan. Tetapi rupanya misi yang kedua ini juga gagal. Nah, singkat cerita, kedua orang ini kemudian meninggal dunia dalam waktu yang hampir bersamaan. Si tokoh agamawan ini ketika meninggal dunia, dia diantar ribuan orang ke pemakaman, diantar dengan tangisan begitu banyak orang yang mengenal dia. Sementara si janda kita, dia meninggal dalam kesendirian, meninggal dalam kesepian, tidak ada seorang pun yang mengantar, apalagi menangisi dia. Singkat cerita, mereka kemudian setelah meninggal bertemu lagi di lobi hotel antara surga dan neraka di alam barzah. Ketemu lagi, kata si agamawan itu. Iya ya, di dunia kita tetanggaan, di alam barzah kita tetanggaan lagi, gitu ya. Sampai kemudian datanglah yang membawa 2 SK, mau dikemanakan dua manusia ini, ke surga atau ke neraka. 2 amplop itu kemudian dikasihkan ke si pak agamawan kita, dan 1 lagi diberikan kepada si janda itu. Dan yang mengejutkan, si janda itu mendapatkan SK untuk masuk ke surga, sementara si agamawan kita itu malah mendapatkan SK untuk masuk ke neraka. Meledaklah amarah si agamawan kita. Apa-apaan ini? Saya selama hidup di dunia dikenal sebagai agamawan yang banyak kebaikannya, banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, banyak mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan seterusnya. Ketika saya meninggal, saya diantarkan oleh ribuan orang. Kok kenapa saya SK-nya malah dapat ke neraka? Sementara si janda itu yang hidupnya melacurkan diri, tidak ada yang mengantar dia, tidak ada yang menangisi dia,
kok malah mendapatkan SK masuk ke surga. Di ujung cerita itu kemudian diketahui bahwa ternyata selama hidupnya sang agamawan ini diam-diam dalam hatinya terbesit rasa takabur, merasa diri orang yang paling baik, merasa diri orang yang paling banyak berbuat jasa, berbuat kebaikan pada orang lain. Itulah takabur yang sebesar jarah pun mengantarkan dia ke neraka. Sementara itu si janda ketika napas terakhir sudah sampai di kerongkongannya, dia mengadukan kepedihan hidupnya kepada Tuhannya satu-satunya yang dia miliki. Dia memohonkan ampun atas semua yang dia lakukan selama hidup dunia. Dan Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, mengampuni semua kesalahan dia. Ketika dia sudah terampuni, tempat mana lagi yang paling layak buat dia selain ke surga. Bapak Ibu sekalian, cerita ini memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita semua, bahwa cara beragama kita harus dilandasi dengan kerendahan hati, dengan tauhid murni, bahwa kita melakukan itu semua tidak untuk kebesaran nama kita, tidak untuk kehebatan nama kita, tetapi kita melakukan itu semua semata-mata karena Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan itu semua. Dan kita semua yang mungkin juga merasa dirundung banyak sekali dosa-dosa besar, kesalahan-kesalahan besar, kita juga tetap punya harapan bahwa sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, Tuhan yang Maha Pemurah akan memberikan ampunannya yang seluas samudra itu. Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira hal yang ingin saya sampaikan di kuliah subuh, di ceramah subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan anugerah usia, anugerah kesehatan yang diberikan oleh kita semua bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi kesempatan bagi kita semua menebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk Tuhan yang ada di bumi ini. Kita menjadi talang Tuhan, kita menjadi alat Allah Subhanahu wa taala untuk mengalirkan kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan Tuhan melalui diri kita, melalui peran kita, melalui status kita, melalui posisi kita di keluarga, di masyarakat, di kantor, di komunitas, dan di tempat mana saja, sehingga kemudian kita setelah menebarkan rahmah, yang kita raih adalah keberkahan hidup kita yang akan membawa kita kepada kemuliaan, tidak hanya di hadapan manusia tetapi terutama juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.